Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Khairi Izati dari HES kelas 4I dengan NIM 222111342. Jadi di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Ilmu Ekonomi Perbankan yang judulnya itu Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam. Di materi kali ini ada 4 subbab yang akan saya angkat. Yang pertama adalah peran masyarakat dalam pengembangan industri keuangan syariah. Yang kedua, peran masyarakat dalam biswaf. Yang ketiga, peran masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah. Dan yang keempat, peran masyarakat bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Oke, langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu peran masyarakat dalam pengembangan industri keuangan syariah. Itu penting dalam menjamin pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi syariah. Jadi masyarakat itu kan bisa berperan sebagai konsumen, investor, atau pelaku ekonomi dalam industri keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Kemudian dengan partisipasi masyarakat tadi, industri keuangan syariah itu bisa berkembang lebih cepat dan mencakup lebih banyak wilayah, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke, di sini saya juga akan menambahkan sedikit, yaitu tujuan peran masyarakat dalam pengembangan industri keuangan masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan literasi keuangan, yang kedua mengakses produk dan layanan keuangan, yang ketiga menggunakan produk dan layanan keuangan dengan baik, yang keempat meningkatkan potensi transaksi keuangan, yang kelima membantu pembangunan ekonomi, yang keenam mengembangkan industri halal, yang ketujuh meningkatkan kesadaran dan keterlibatan, yang kedelapan mengembangkan hubungan kerjasama, yang kesembilan mengembangkan standarisasi atau akreditasi, dan yang kesepuluh adalah membantu pemerintah. Lanjut subbab yang kedua, yaitu peran masyarakat dalam ziswaf. Ziswaf sendiri itu kepanjangannya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu punya peran penting karena yang pertama, menjamin pemerataan kekayaan dan berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga tidak akan tampak kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, agar sama rata gitu. Terus yang kedua, yaitu dengan bergabung di ziswaf, masyarakat itu dapat berdonasi secara langsung untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam ziswaf tidak hanya memberikan manfaat sosial, tapi juga ekonomi, ya, dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemudian ada juga beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, jumlah penduduk miskin itu akan mengalami penurunan. Kemudian, yang kedua, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia bagi masyarakat miskin, maka mereka itu nanti harapannya akan dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, kepentingan masyarakat setempat terhadap peningkatan taraf hidup keluarga miskin di daerah tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemandirian tim, berarti meningkatkan efisiensi operasional bisnis anggota dan tim pengembangan, memperkuat modal tim, membangun sistem manajemen tim, dan meningkatkan interaksi antar kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat. Yang kelima, membangun kapasitas masyarakat, pemerataan pendapatan, dan terutama peningkatan pendapatan. Subbab ketiga adalah peran masyarakat di dalam sektor pendidikan keuangan syariah sangat penting untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang tersebut. Kemudian masyarakat itu nanti juga bisa berperan dalam mendukung pendidikan, keuangan, dan ekonomi syariah dengan menjadi pelajar, pendidik, bahkan penyandang dana program pendidikan terkait. Lanjut pada subbab yang keempat atau yang terakhir, yaitu peran masyarakat dalam ekonomi Islam yang berkelanjutan. Jadi, masyarakat itu bisa berperan dalam mendorong prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan melalui beberapa cara, yaitu pola konsumsi yang bertanggung jawab, kemudian berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan, yang ketiga yaitu perlindungan lingkungan, yang keempat pengembangan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Nah, oleh karena itu,
peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan menjadi sangat penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ada kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.